Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Wadia, bisa dipanggil Nadia. Baik, dalam pembuatan video ini, maaf bila ada suara-suara yang mengganggu, mungkin suara hujan karena saat ini lagi hujan. Terus saya di sini juga membuat video karena dari tugas Bulida, karena saya harus karantina diri karena lagi maraknya virus corona. Jadi buat yang lagi nonton, sebaiknya nonton di rumah dan jaga kesehatan dan tetap melakukan social distance. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak kepada banyak orang. Baik, selain itu jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bisa aja kalian bisa komen kayak mau menambahkan tentang kekurangan dari apa yang saya bicarakan atau saya singgung dari video ini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ikut kayak sharing tentang psikologi perkembangan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan, yaitu prinsip-prinsip perkembangan psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan itu tuh kayak adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan manusia atau jiwa manusia dan perubahan aspek kejiwaan manusia dari sejak lahir atau prenatal dan sampai ke kematian. Jadi terapan ilmu psikologi perkembangan digunakan sebagai bidang pendidikan seperti untuk pola pengasuhan anak. Selain itu juga organisasi industri, terus mengoptimalkan kualitas hidup dewasa dan tua, dan penanganan remaja kayak kenakalan remaja kan. Jadi kan itu juga sangat sulit ya kayak di perkembangan. Jadi di psikologi perkembangan manusia tuh yang paling banyak itu tentang remaja. Selain itu area studi kayak masa bayi itu tuh 0-3 tahun itu tuh non produktif, balita 4-6, anak-anak 7-12 tahun, dan usia produktif diralat. Usia produktif itu tuh anak 7-12 tahun, remaja 13-18 tahun, dewasa awal 19-39 tahun, lalu dewasa tengah 40-60 tahun, dan non produktif dewasa tinggal akhir. Oke, kita langsung aja ke psikologi perkembangan. Prinsip-prinsipnya maksud saya. Jadi di sini ada beberapa definisi perkembangan menurut ahli. Baik, maaf saya baca karena saya belum hafal. Jadi Lois Hovances itu tuh mengungkapkan bahwa perkembangan adalah proses yang terjadi dalam diri individu sepanjang rentan dan kehidupan. Lalu Lerner itu tuh berpendapat bahwa perkembangan menunjukkan perubahan yang sistematik dan terorganisasi dari diri individu. Lalu Munson CS pengungkapan bahwa perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada fisik, struktur, neurologis, perilaku, trait atau ciri sifat, lalu yang terjadi secara teratur dan masuk akal, dan menghasilkan yang baru, yang lebih baik, lebih sehat, lebih terorganisir, lebih stabil, lebih kompleks, lebih kompeten, dan lebih efisien. Lalu Hurlok menjelaskan perkembangan sebagai seri perubahan yang progresif yang terjadi sebagai hasil dari kematangan dan pengalaman dengan tujuan memampukan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Oke, jadi di sini prinsip-prinsip perkembangan tuh secara alamiah tuh teratur menurut prinsip atau hukum perkembangan. Menurut Sinolongan, prinsip perkembangan adalah pola-pola umum
dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Lalu prinsip-prinsip perkembangan di sini tuh ada 10, yaitu saya akan menjelaskan dari 1, yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Jadi perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perbedaannya serupa berkaitan dengan aspek kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Semisal seperti seorang anak tumbuh dan mengalami peningkatan ukuran otak, organ, dan dampak ke mental dan fisik tersebut secara psikologi. Lalu sebaliknya, perkembangan berkaitan dengan aspek kualitatif yang didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahan terarah maju dan mundur, sementara koheren artinya berhubungan secara real antara perubahan yang terjadi sekarang dan yang telah mendahului. Jadi selama perkembangan seorang anak ada beberapa ciri, yaitu kayak perubahan ukuran. Ukuran itu tuh kayak meliputi seperti tinggi badan, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental. Jadi perubahan mental itu meliputi seperti memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Lalu yang kedua, perubahan proporsi. Jadi misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Lalu yang ketiga, hilangnya ciri lama. Misalnya cirinya itu misalnya ciri egoisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Lalu yang keempat, mendapat ciri baru. Hilangnya ciri egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri baru, yaitu sikap prososial. Lalu kedua, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Jadi ini menurut Freud, perkembangan di usia awal manusia membawa efek kepada masa dewasa seseorang. Jadi itu seperti apa ya? Seperti menerangkan apa yang dipelajari oleh anak tergantung dari bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Seperti kayak kita dipelajari oleh tata krama oleh orang tua, dan itu akan berkelanjutan hingga dewasa. Kecuali anak itu tidak tahu tata krama, kemungkinan itu akan tidak ada tata krama, dan akan ditemukan kalau misalnya bisa seorang anak itu bisa menemukan di orang lain tapi bukan di masa anak-anak. Lalu terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat, yaitu hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Kayak hasil belajar kita tuh kayak dari TK, dari SD, itu kan juga ada kayak pengalaman ya, kita kayak belajar tambah-tambahan, pengurangan, itu tuh juga bisa kedominan dalam perkembangan. Lalu yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini ditentukan akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Jadi jujur saya di sini ada kayak pola kebiasaan dari kecil yang kalau kayak diatur susah banget. Itu kayak bangun pagi-pagi. Jadi kebanyakan pada anak-anak kayak makan, nggak mau makan kalau nggak dibikinin, nggak ambil sendiri gitu, kayak kebiasaan kalau nggak makan gitu. Selain itu juga ada anak-anak yang kayak
kayak kalau 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 tidur harus pakai guling lah itu. Jadi itu kayak kebiasaan dari apa ya, kayak pola asuh, kayak kayak harus ini harus itu kan, kayak kayak gitu kan selalu kayak gak kayak dibatasin sama orang tua. Jadi kayak kayak gimana ya, itu tuh kayak di udah diterapin sama orang tua tapi kayak 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 dimanjain gitu. Jadi selain itu, terus ada juga dari dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Ya yang itu kayak bangun pagi susah banget, walaupun udah kayak dicoba beberapa kali itu juga mungkin gagal, kayak kayak belajar malam-malam nggak bisanya apa gitu kan. Banyak kayak prospek yang berbeda dari kebanyakan anak. Lalu semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan pada dirinya. Lalu yang ketiga, perkembangan adalah hasil proses kematangan dalam belajar. Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Misalnya kayak fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, lalu berjalan. Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui tahapan belajar ini, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa emas pada seorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada masa emasnya, maka hasil pembelajarannya yang diterima mudah diserap oleh anak. Begitu pula dengan sebaliknya. Jadi itu kayak genetik itu kayak warisan dari orang tua kita. Jadi kayak ayah kita, ibu kita, itu kayak kita ngajar dari masa emas kita. Masa emas anak-anak itu tuh dari umur berapa ya, kalau nggak salah dari pokoknya di bawah 5 tahun. Dan itu tuh kayak kita tuh, dan itu tuh pas apa ya, pas seorang anak menyerap apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia diajarkan, dan itu akan jadi kebiasaan di dewasanya. Seperti kayak itu kayak jalannya agak nunduk atau apa. Bisa juga kayak diajarin kayak apa ya, kayak sesuatu yang seharusnya bisa dikembangkan pada masa-masa emas itu. Lalu pola perkembangan yang bisa diramalkan. Jadi di sini setiap individu atau spesies memiliki perkembangan khas yang muncul dalam interval tertentu sehingga urutannya bisa diprediksi. Studi genetik menunjukkan bahwa perkembangan perilaku mengikuti pola tertentu juga. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocauda, yaitu perkembangan yang menyebar keseluruhan tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua adalah progmodistal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jemari-jemari seorang anak yang didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Lalu pola perkembangan memiliki pola karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk pola karakteristik dari mental maupun fisik. Lalu semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari tahap satu ke tahap berikutnya. Dari bayi yang belajar bicara, lalu belajar berjalan, dan seterusnya. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Jadi perkembangan bergerak dari tahap umum menuju tahap yang lebih khusus.
Misal seorang anak yang mengacak-acak mainan atau memasukkan mainan ke dalam mulutnya sebelum dia mampu dan mengerti melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Perkembangan berlangsung secara kesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat tapi kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan yang akan mencapai puncaknya pada usia tertentu, seperti imajinasi kreatif akan menonjol pada usia kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Jadi berarti bahwa perubahan akan berpengaruh oleh perubahan selanjutnya. Lalu yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Jadi beberapa anak itu tuh juga ada yang beda-beda, ada yang lancar bicara dari usia 3 tahun, 2 tahun, dan ada yang melonjak, ada yang turun, ada yang lambat, ada yang tertinggal, ada yang menyimpan. Itulah sebabnya kayak anak tuh memiliki perkembangan yang berbeda. Tidak sama walaupun usianya tuh sama. Jadi perbedaan biologis dan genetik sehingga perkembangan memiliki faktor eksternal dan internal. Selain itu, memiliki kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan yang rata-rata akan cenderung memiliki kecerdasan rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada masa individu mengindikasikan pada guru, orang tua, dan pengasuhan untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari anak tiap anak seharusnya juga berbeda. Jadi setiap anak kan juga kayak waktu TK ada juga yang nggak bisa kayak merangkai kata, merangkai mainan, atau itu tuh karena perbedaan dari kecerdasannya. Bisa aja dulu waktu hamil ibunya kayak kurang makanan yang bergizi, itu juga bisa juga. Jadi kayak gitu tuh karena internal dan eksternalnya dari pengasuhan dari seorang ibu atau orang tua. Lalu periode pola perkembangan. Periode dalam perkembangan tidak ditandai dengan usia, tapi ditandai dengan tanda-tanda biologis dan perilaku seseorang. Jadi anak laki-laki dan perempuan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Anak perempuan berkembang 1 tahun lebih cepat daripada dengan anak laki-laki. Dengan hal itu makanya kayak perempuan itu tuh lebih dewasa, lebih tua dari laki-laki seumurannya. Lalu yang ke-8, pada setiap periode perkembangan terhadap harapan sosial. Dalam setiap kelompok, pengalaman menunjukkan bahwa orang dalam mempelajari pola perilaku, keterampilan, pilihan tertentu ketimbang usia tertentu. Itulah sebabnya usia tertentu mengharapkan pencapaian tertentu juga. Misalnya kayak anak bayi berharap bisa berjalan, sementara anak remaja berharap populer dan dikenal. Harapan ini dikenal dengan developmental test. Kan juga ada ya kayak anak bayi yang masih merangkak, tapi dia kayak niruin orang tuanya pingin jalan, hanya dia kayak merambat, tapi itu bukan kayak usianya. Jadi itu kayak proses seorang anak bayi yang mengikuti orang-orang dewasa agar bisa kayak berjalan. Selain itu, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya yang potensial. Walaupun perkembangan berjalan normal, kadang-kadang terdapat berbahaya di beberapa bidang yang mengganggu pola normal ini. Perjuangan yang tak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang diandalkan atau masalah yang berdampak pada penyimpangan. Seperti itulah. Itu dari Erikson. Jadi itu perjuangan yang tak direlakan menandai menimbulkan bakat yang diandalkan. Jadi itu kayak berjalannya normal,
kayak pertumbuhan normal. Kadang itu tuh terdapat membahayakan untuk sistem yang mengganggu pola-pola ini. Lalu yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Sesuai tradisi, masa kanak-kanak merupakan masa yang paling membahagiakan, tapi di beberapa orang dewasa ada yang bilang kayak masa kanak-kanak itu tuh kayak bukan hal yang membahagiakan, malah justru masa kanak-kanak itu kayak sesuatu yang diwarnai dengan masa trauma atau yang gelap, kelam. Jadi kebahagiaan itu tuh kayak bervariasi. Ada juga yang bilang aku bahagia waktu dewasa, ada yang kayak dewasa bilang kalau masa kanak-kanak itu jauh lebih dewasa. Jadi itu kayak perkembangan manusia itu tuh ya emang berbeda, mungkin dari kebahagiaan, dari pola struktural, dari perilaku, dan semuanya tuh kayak jadi kayak perbedaan gitu. Jadi itu 10 tentang prinsip-prinsip perkembangan. Jadi itu menurut saya dan apa yang saya baca. Jadi kalian kalau misalnya kayak saya ada kayak enggak, kayak kebahagiaan tuh kayak enggak gitu, kayak ini tuh gini gitu tuh, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kalian juga bisa kayak cari referensi kayak tentang apa sih prinsip-prinsip perkembangan. Jadi itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mungkin kayak wah contohnya ngawur atau gimana, jadi itu tuh kayak sebenarnya itu kayak pemahaman dari masing-masing yang dari gimana dia kayak menerima ilmu itu ya. Jadi baik, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan atau perilaku mungkin dari video ini yang ada menyimpang-nyimpangnya, atau mungkin dari kayak tata lighting atau ada suara yang mengganggu, maaf, karena saya juga sedang belajar tentang video, dan bagaimana saya juga belajar gimana saya menyampaikan tentang ilmu atau presentasi di secara apa ya, secara zaman now, bisa jadi kayak di lewat media sosial. Jadi maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya Nadia Putri Badira, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.